Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arini Fitria Nurfadila dengan NIM 2384241 dari kelas 6C. Di sini saya akan mereview buku kembali dari novel yang berjudul Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam. Di sini saya akan melanjutkan review bukunya. Sekarang saya akan membahas dari bagian 5 sampai dengan 8. Pada video sebelumnya, saya membahas adat yang ada di sana, yaitu mengenai Yapa Mawine atau yang disebut dengan kawin tangkap, yang merupakan tradisi di Sumba. Nah, pada cerita bagian dari 5-8 ini diawali dengan Magi, yaitu tokoh utama dalam cerita ini, berada di rumah sakit dengan keadaan tragis, yaitu tangannya sangat berlumuran darah. Pada saat itu, sahabat dan juga keluarganya sangat panik dan juga khawatir mengenai Magi yang sedang berada di rumah sakit. Namun setelah itu, cerita kemudian pada bagian selanjutnya justru mundur balik ke belakang, yaitu menceritakan sebelum Magi berada di rumah sakit. Pada saat itu, Magi sedang berada di kantornya. Kemudian Magi diberi tugas untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pertanian. Dan pada saat itu Magi berangkat sendiri. Pada saat Magi akan berjalan ke tujuan penyuluhan, Magi dihadapkan dengan dua pilihan jalan, yaitu yang pertama, jalan tersebut lurus dan juga bagus, namun membutuhkan waktu banyak untuk sampai ke tujuan. Dan jalan kedua, yaitu jalannya cukup lumayan sepi, rusak, namun tidak membutuhkan waktu banyak untuk sampai ke tujuan. Akhirnya Magi memutuskan untuk ke jalan yang pilihan kedua. Namun Magi tidak merasakan firasat buruk apapun terhadap jalan tersebut. Magi berjalan menggunakan motornya dan Magi merasa aneh bahwa di jalan tersebut tidak ada masyarakat yang berjalan ataupun mengendarai kendaraan, dan juga tidak ada anak-anak sekolah yang lewat jalan ke sana. Magi merasa bahwa masyarakat sedang mengadakan tradisi Wula Podu dan juga Kalango. Makanya Magi berpikiran bahwa masyarakat tersebut sedang mengadakan tradisi tersebut, jadi tidak ada yang berlalu lalang melewati jalan tersebut. Di tengah perjalanan, Magi diberhentikan oleh beberapa laki-laki yang ada di dalam mobil, dan Magi pun ditangkap oleh beberapa laki-laki tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil pickup tersebut. Magi tidak bisa berbuat apa-apa karena laki-laki tersebut banyak dan juga mereka sangat kuat. Jadi Magi pasrah dan juga masuk ke dalam pickup tersebut. Di dalam mobil, Magi menyadari bahwa gangguan tersebut bukanlah gangguan biasa, tetapi gangguan serius. Di tengah kepanikan dan juga ketakutannya, Magi mencoba melihat laki-laki yang ada dalam mobil tersebut, dan Magi melihat salah satu laki-laki yang terkenal di daerah tersebut. Di tempat itu, Magi mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan, bahwa yang ia alami kemungkinan besar bukan kejadian biasa. Ini adalah bagian dari tradisi yang selama ini ia hanya dengar, yaitu kawin tangkap. Di titik ini, ketakutan Magi berubah menjadi kesadaran bahwa dirinya telah menjadi korban. Ia tidak hanya diculik, ia sedang dipaksa untuk masuk ke dalam sebuah sistem yang ia tidak pilih. Setelah Magi sampai di daerah tersebut, Magi merasa bahwa orang-orang di sana tidak menunjukkan ekspresi bahwa hal ini adalah salah. Bagian 5-8 ini menjadi awal titik konfliknya cerita ini. Magi merasa bahwa hari itu semesta sedang tidur, begitupun juga dengan Tuhan, karena doa yang ia panjatkan tidak ada yang menjawab. Sekian review novel dari bagian 5 sampai dengan 8. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.